Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Aku adalah titik atau nokta awal perjalananku menuju ke titik akhir, yaitu aku jua. Titik awal itu nyata dengan sifatku dan titik akhir gaib dengan zatnya. Namun itu semua adalah aku jua. Ianya ibarat menghasta kain sarung, dari situ ke situlah jua akhirnya. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan mengupas aku adalah titik atau nokta awal perjalananku. Tetap ada perbedaannya. Oleh itu, kita mestilah tahu apakah perbedaannya dan permulaannya. Kalau awalnya dari tidak ada menjadi ada, manakala di akhirnya dari ada menjadi tidak ada. Titik itu membawa makna pada pengertian adalah aku, yaitu ketuhananku, dan ketuhanan itu adalah rahasia hidup yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Oleh itu, setiap sesuatu itu bermula atau bergerak dari titik atau nokta awalnya. Titik ini adalah suatu daya kuasa atau daya hidup yang mengaliri di dalam batang tubuh. Ia menerima dan memberi daya-daya hidup dan menjaga kestabilan keadaan badan diri ini. Tanpanya, badan tidak akan hidup. Untuk kau tahu, itulah kau yang sebenarnya. Bertitik dari Zatullah dan bergerak dengan daya Qudratullah. Padanya mempunyai ion, bion, elektron dan potron serta atom-atom ilahiyah, yaitu semula jadi dari Tuhan. Dari titik ia berkembang lantas menjadi diri di dalam badan. Setelah itu, titik yang awal itu lenyaplah dan kini hanya yang nyata adalah diriku pula. Namun aku atau titik tetap ada, tetapi aku berada di tempat tiada ada, menjadi sumber dan tenaga, serta aku kini menjadi aliran Qudratullah pada badan. Perkembangan titik ini telah menjadikan suatu nur yang memancar membentuk diri di dalam badan. Dan diri inilah tenaga atau strom bagi badan. Dan kalau kita perhatikan, dari manakah datangnya atau asal dibalik asal tenaga itu? Jika dari diri atau tenaga, maka dari manakah tenaga itu datang? Tidakkah dari induk awal, yaitu titik atau aku? Sesungguhnya jalan kita ini adalah mengenal diri yang sebenarnya diri, dan ianya adalah aku, yaitu titik awal dari Tuhan. Oleh itu, dalam kita mencari kebenaran ilmu Allah ini terlebih dahulu, kita perlu masuk ke dalam atau kita perlu melalui jalan dalam, supaya dengan jalan inilah kita akan tahu manakah titik awal dan kemanakah berakhirnya titik itu. Perhatikanlah, dan sesungguhnya titik akhir dan titik awal itu adalah sama jua. Ianya adalah aku, yang pasti di sebalik titik itu tiada apa-apa lagi kecuali kekosongan jua. Perhatikan kenyataan berikut ini, yakni maksud kosong. Maka yang kosong itulah zat. Di sini bukanlah zat itu kosong. Maksud kosong itu adalah tidak ada pada kenyataan, namun ia ada di balik kenyataan. Karena tanpanya mana mungkin titik itu akan wujud. Maknanya setiap sesuatu itu ada permulaannya, akan tetapi Tuhan tidak ada mula dan penamatannya. Dan lagi bahwa titik itu mempunyai daya dan kekuatan asali. Karena titik itulah Qudratullah, Hayatullah, dan ia menjadi rahasiaku. Maka berpeganglah pada aku itu. Segala sesuatu itu datangnya dari aku, dan aku datangnya dari Tuhan.
Aku yang tiada wasitan atau perantara, datang langsung dari Tuhan. Akan tetapi sesuatu yang ada pada badan ini semada, yang nyata atau yang akan dinyatakan, ianya tetap bermula dari aku. Karena akulah yang mengadakan sesuatu untuk sesuatu, dari sesuatu menuju ke sesuatu. Perhubungan dan kesadaran yang mendalam serta menyerahkan yang total kepada Tuhan, sehingga sesuatu itu tidak ada melainkan Dia semata-mata. Maka rahasianya adalah proses semula jadi akan berlaku secara otomatis, dan dengan kekuatan proses itulah mendatangkan gerak-gerak tertentu. Ianya bermula dari titik yang dinamakan titik minda. Kemudian ia akan ditransferkan kepada titik daya, jana kuasa, yaitu kodrat. Maka proses akan terjadi gerak mulai berlaku. Di sini kami menyebut titik minda. Sesungguhnya titik minda itu berasal dari titik awal jua, yaitu aku. Tempatkanlah aku itu pada tempatnya antara badan, diri dan aku serta Tuhan bolehlah diibaratkan umpama gula, manis, rasa, dan nikmat. Itulah ibaratnya. Berbalik kepada hal titik itu tadi, ketahuilah titik awal itu namanya Ruhullah atau ketuhanan. Dan dari titik itulah nyata diri atau rohani. Dari rohani itulah rasa mula terasa pada badan. Namun kesemuanya ini bergerak serentak, bukan bergerak asing-asingan. Dia umpama lampu atau suis. Apabila suis dibuka, lampu terus bernyala. Itulah rahasianya. Ingatlah, Tuhan dan aku atau titik itu jauhnya tiada, antara dekatnya tiada terbatas. Pandanglah ia dengan rasa, bukan dengan mata. Ianya ada tetapi tidak ada, nyata pada kita. Bila kita tidak ada, maka nyatalah ia. Adakanlah pengakuanmu pada Tuhanmu. Badan yang kau terima ini untuk kau guna menyatakan pengakuan dan mengadakan bakti kehambaan itu. Dari titik sampai ke titik jua, dan di balik titik itulah rahasia tak terungkap oleh makhluk, karena ianya adalah satullah. Dalam suatu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam kandungan setiap kitab-kitab Allah yang diturunkan, semuanya ada di dalam Al-Quran. Dalam seluruh kandungan Al-Quran ada di dalam Al-Fatihah. Dan semua yang ada di dalam kandungan Al-Fatihah ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan dalam hadis lain dikatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, setiap yang ada di dalam kandungan Bismillahirrahmanirrahim ada di dalam huruf ba. Dan di setiap yang terkandung di dalam huruf ba berada di dalam titik yang berada di dalam huruf ba. Sebahagian para arif menegaskan, dalam perspektif orang yang ma'rifat kepada Allah, Bismillahirrahmanirrahim itu kedudukannya sama dengan kun dari Allah. Perlu diketahui bahwa pembahasan mengenai Bismillahirrahmanirrahim banyak ditinjau dari berbagai segi, baik dari segi gramatikal atau nahu dan syaraf, ataupun segi bahasa atau etimologis. Di samping tinjauan dari materi huruf, bentuk, karakteristik, kedudukan, susunannya, serta keistimewaannya atas huruf-huruf lainnya yang ada di dalam surat pembuka Al-Quran, kristalisasi dan spesifikasi huruf-huruf yang ada dalam huruf ba, manfaat dan rahasianya. Dan rahasia titik huruf ba telah kami uraikan pada video kami sebelumnya. Tujuan kami pada video kali ini bukan untuk mengupas semua itu, tetapi lebih pada esensi atau hakikat makna terdalam yang relevan dengan segala hal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasannya akan saling berkelindan satu sama lainnya, karena seluruh tujuannya adalah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ada limpahan baru di dalam jiwa,
maka Ruhul Amin turun di dalam kalbunya kertas. Ketahuilah bahwa titik yang berada di bawah huruf ba adalah awal mula setiap surat dan kitab Allah Ta'ala. Sebab huruf itu sendiri tersusun dari titik, dan sudah semestinya setiap surat ada huruf yang menjadi awalnya, sedangkan setiap huruf itu ada titik yang menjadi awalnya huruf. Karena itu menjadi keniscayaan bahwa titik itu sendiri adalah awal dan pada setiap surat dan kitab Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seluruh yang ada secara paripurna, sama sekali tidak terbagi-bagi dan terpisah-pisah. Titik sendiri merupakan syarat-syarat zat Allah Ta'ala yang tersembunyi di balik hasanahnya ketika dalam penampakannya terhadap makhluknya. Andai titik itu tidak tampak dan tidak layak lagi bagi Anda untuk dibaca selama mengingat kediaman dan kesuciannya dari segala batasan, dari satu mahraj ke mahraj yang lain. Sebab ia adalah jiwa dari seluruh huruf yang keluar dari seluruh tempat keluarnya huruf. Maka camkanlah dengan adanya batin dan gaibnya sifat ahadiyah. Misalnya, Anda membaca titik menurut persekutuan, seperti huruf ta dengan 2 titik, lalu Anda menambahkan 1 titik lagi menjadi huruf sa, maka yang Anda baca tidak lain kecuali titik itu sendiri. Sebab ta bertitik 2 dan sa bertitik 3. Titik terbaca karena bentuknya 1, yang tidak terbaca kecuali titiknya belaka. Seandainya Anda membaca di dalam diri titik itu, niscaya bentuk masing-masing berbeda dengan lainnya. Karena itu, dengan titik itulah masing-masing dibedakan, sehingga setiap huruf sebenarnya tidak terbaca kecuali titiknya saja. Hal yang sama dalam perspektif makhluk, bahwa makhluk itu tidak dikenal kecuali Allah. Bahwa Anda mengenalnya dari makhluk sesungguhnya, Anda mengenalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja titik pada sebagian huruf lebih jelas satu sama lainnya, sehingga sebagian menambah yang lainnya untuk menyempurnakannya. Seperti dalam huruf-huruf yang bertitik, kelengkapannya pada titik tersebut. Ada sebagian yang tampak pada kenyataan seperti huruf alif dan huruf-huruf tanpa titik, karena huruf tersebut juga tersusun dari titik-titik. Oleh sebab itulah alif lebih mulia dibandingkan ba, karena titiknya justru menampakkan diri dalam wujudnya, sementara dalam ba itu sendiri tidak tampak atau titik berdiri sendiri. Titik di dalam huruf ba tidak akan tampak kecuali dalam rangka kelengkapan menurut perspektif penyatuan. Karena titik suatu huruf merupakan kesempurnaan huruf itu sendiri dan dengan sendirinya menyatu dengan huruf tersebut. Sementara penyatuan itu sendiri mengindikasikan adanya faktor lain, yaitu faktor yang memisahkan antara huruf dengan titiknya. Huruf alif itu sendiri posisinya menempati posisi tunggal dengan sendirinya dalam setiap huruf. Misalnya, Anda bisa mengatakan bahwa ba itu adalah alif yang didatarkan, sedang jim misalnya adalah alif dibengkokkan 2 ujungnya. Dal adalah alif yang diteguk tengahnya. Sedang alif dalam kedudukan titik sebagai penyusun struktur setiap huruf, ibarat masing-masing huruf tersusun dari titik. Sementara titik bagi setiap huruf ibarat neskoles yang terhamparan huruf itu sendiri seperti tubuh yang terstruktur. Kedudukan alif dengan kerangkanya seperti kedudukan titik. Lalu huruf-huruf itu tersusun dari alif, sebagaimana kita sebutkan bahwa ba adalah alif yang terdatarkan. Demikian pula hakikat Muhammad yang merupakan inti dari seluruh jagat raya ini diciptakan dari hakikat Muhammadiyah itu. Sebagaimana hadis riwayat Jabir yang intinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari zatnya dan menciptakan seluruh alam dari ruh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sifat sahirnya Allah dalam makhluk melalui namanya,
dengan wahana penampakan ilahiyah. Anda masih ingat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diisrakan dengan jasadnya ke Arsy yang merupakan singgasana Ar-Rahman? Sedangkan huruf alif, walaupun huruf-huruf lain yang tanpa titik sepadan dengannya, dan alif merupakan manifestasi titik yang tampak di dalamnya dengan substansinya. Alif memiliki nilai tambah dibanding yang lain, sebab yang tertera setelah titik tidak lain kecuali berada satu derajat. Karena dua titik manakala disusun dua bentuk alif, maka alif menjadi sesuatu yang memanjang, karena dimensi itu terdiri dari tiga: panjang, lebar, dan kedalaman. Sedangkan huruf-huruf lainnya menyatu di dalam alif, seperti huruf jim. Pada kepala huruf jim ada yang memanjang, lalu pada pangkal juga memanjang, tengahnya juga memanjang. Pada huruf kaf misalnya, ujungnya memanjang, tengahnya juga memanjang, namun pada pangkalnya juga pertama lebar. Masing-masing ada tiga dimensi. Setiap huruf selain alif memiliki dua atau tiga jangkauan yang membentang, sementara alif sendiri lebih mendekati titik, sedangkan titik tidak punya bentangan. Hubungan alif di antara huruf-huruf yang tidak bertitik ibarat hubungan antara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para nabi dan para pewaris yang paripurna. Karenanya alif mendahului semua huruf. Di antara huruf-huruf itu ada yang punya titik di atasnya, ada pula yang punya titik di bawahnya. Yang pertama atau titik di atas menempati posisi "Aku tidak melihat sesuatu sebelumnya kecuali melihat Allah di dalamnya". Di antara huruf itu ada yang mempunyai titik di tengah seperti titik putih dalam lubang huruf mim dan waw serta sejenisnya. Maka posisinya pada tahap "Aku tidak melihat sesuatu kecuali Allah di dalamnya". Karena titik itu berlubang, sebab dalam lubang itu tampak sesuatu selain titik itu sendiri. Lingkaran kepada kepala mim menempatkan tahap "Aku tidak melihat sesuatu", sementara titik putih menempati "kecuali aku melihat Allah di dalamnya". Alif menempati posisi "Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu, sesungguhnya mereka itu berbaiat kepada Allah". Kalimat "sesungguhnya" menempati posisi arti tidak dengan uraian "sesungguhnya orang-orang berbaiat kepadamu tidaklah berbaiat kepadamu kecuali berbaiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala". Dimaklumi bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibaiat, lalu dia bersyahadat kepada Allah pada dirinya sendiri. Sesungguhnya tidaklah dia itu berbaiat kecuali berbaiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kamu sebenarnya tidak berbaiat kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi hakikatnya berbaiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah arti sebenarnya dari khilafah. Menurut Ibnu Arabi dalam kitab tafsir tasawufnya Tafsirul Quranil Karim menegaskan bahwa dengan menyebut asma Allah berarti asma-asma Allah Ta'ala diproyeksikan yang menunjukkan keistimewaannya yang berada di atas sifat-sifat dan zat Allah Ta'ala. Sedangkan wujud asma itu sendiri menunjukkan arahnya, sementara kenyataan asma itu menunjukkan ketunggalannya. Allah itu sendiri merupakan nama bagi zat ismu zat ketuhanan. Dari segi kemutlakan nama itu sendiri, bukan dari konotasi atau pengertian penyifatan bagi sifat-sifatnya. Begitu pula bukan bagi pengertian tidak membuat penyifatan. Ar-Rahman adalah predikat yang melimpah terhadap wujud dan keparipurnaan secara universal. Menurut relevansi hikmah dan relevan dengan penerimaan di permulaan pertama. Ar-Rahim adalah yang melimpah bagi keparipurnaan maknawi yang ditentukan bagi manusia jika dilihat dari segi pangkal akhirnya. Karena itu sering disebutkan, "Wahai yang Maha Rahman bagi dunia dan akhirat, dan Maha Rahim bagi akhirat". Artinya adalah proyeksi kemanusiaan yang sempurna
dan rahmat menyeluruh bagi secara umum maupun khusus yang merupakan manifestasi dari zat ilahi. Dalam konteks ini, inilah Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku diberi anugerah globalitas kalam dan aku diutus untuk menyempurnakan akhlak menuju paripurna akhlak." Karena kalimat-kalimat merupakan hakikat-hakikat wujud dan kenyataan. Sebagaimana Isa alaihissalam disebutkan sebagai kalimah dari Allah, sedangkan keparipurnaan akhlak adalah predikat dan keistimewaannya. Predikat itulah yang menjadi sumber perbuatan-perbuatan yang terkristal dalam jagat kemanusiaan. Memahaminya sangat halus. Di sanalah para nabi alaihissalam meletakkan huruf-huruf hijaiyah dengan menggunakan tirai struktur wujud. Kenyataan ini bisa ditemukan dalam periode Isa alaihissalam, periode Amirul Mukminin Sayyidina Ali karamullahu wajhah, dan sebagai masa sahabat yang secara keseluruhan menunjukkan kenyataan tersebut. Disebutkan bahwa wujud ini muncul dari huruf ba, dari basmalah, karena ba tersebut mengiringi huruf alif yang tersembunyi yang sesungguhnya adalah zat Allah. Di sini ada indikasi terhadap akal pertama yang merupakan makhluk awal dari ciptaan Allah yang disebutkan melalui firman-Nya, "Aku tidak menciptakan makhluk yang lebih kucintai dan lebih kumuliakan ketimbang dirimu. Dan denganmu aku memberi, denganmu aku mengambil, denganmu aku memberi pahala, dan denganmu aku menyiksa." Huruf-huruf yang terucapkan dalam basmalah ada 18 huruf, sedangkan yang tertera dalam tulisan berjumlah 19 huruf. Apabila kalimat-kalimat menjadi terpisah, maka jumlah huruf yang terpisah menjadi 22. 18 huruf mengisyaratkan adanya alam-alam yang dikonotasikan dengan jumlahnya 18.000 alam, karena huruf alif merupakan hitungan sempurna yang memuat seluruh struktur jumlahnya. Alif merupakan induk dari seluruh strata yang tidak lagi ada hitungan setelah alif. Karena itu dimengerti sebagai induk dari segala induk alam yang disebut sebagai alam Jabarut, alam Malakut, Arsy, Kursi, 7 langit, dan 4 anasir, serta 3 kelahiran yang masing-masing terpisah dalam bagian-bagian tersendiri. Sedangkan makna 19 menunjukkan pernyataan alam kemanusiaan, walaupun masuk kategori alam hewani, namun alam insani itu menurut konotasi kemuliaan dan universalnya atas seluruh alam dalam bingkai wujud. Ada alam lain yang memiliki ragam jenis yang prinsip, yang mempunyai bukti seperti posisi Jibril di antara para malaikat. 3 alif yang tersembunyi yang merupakan pelengkap terhadap 22 huruf ketika dipisah-pisah merupakan petunjuk pada alam ilahi yang hak menurut pengertian zat, sifat, dan af'al, yaitu 3 alam ketika dipisah-pisah dan 1 alam ketika dinilai dari hakikatnya. Sementara 3 huruf yang tertulis menunjukkan adanya manifestasi alam-alam tersebut pada tempat penampilannya yang bersifat agung dan manusiawi. Dan dalam rangka menutupi alam ilahi, ketika Rasulullah SAW ditanya soal alif yang meletak pada ba, dari mana hilangnya alif itu? Maka Rasulullah SAW menjawab, dicuri oleh setan. Diharuskan memanjang huruf banyak Bismillah pada penulisan sebagai ganti dari alifnya, menunjukkan penyembunyian ketuhanan, predikat ketuhanan dalam gambaran rahmat yang tersebar. Sedangkan penampakannya dalam potret manusia tak akan bisa dikenal kecuali oleh ahlinya. Karenanya dalam hadis disebutkan manusia diciptakan menurut gambarannya. Zat sendiri tersembunyikan oleh sifat, dan sifat tersembunyikan oleh af'al. Af'al tersembunyikan oleh jagat-jagat dan makhluk. Oleh sebab itu, siapapun yang meraih tajallinya af'al Allah dengan sinarnya tirainya jagat raya, maka ia akan tawakal
Sedangkan siapa yang meraih tajallinya sifat dengan sirnanya tirai afal, ia akan ridho dan pasrah. Dan siapa yang meraih tajallinya sat dengan terbukanya tirai sifat, ia akan fana dalam kesatuan. Maka ia pun akan meraih penyatuan mutlak. Ia berbuat tapi tidak berbuat. Ia membaca tapi tidak membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Tauhidnya af'al mendahului tauhidnya sifat, dan ia berada di atas tauhidnya sat. Dan trilogi inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermunajat dalam sujudnya. Tuhan, aku berlindung dengan ampunanmu dari siksamu. Aku berlindung dengan ridahmu dari amarah dendammu. Aku berlindung denganmu dari dirimu. Aku adalah titik atau nokta awal perjalananku. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.